Hari ini masih nihil atau ada yang absen? Niki sama Arsyad. Niki sakit. Niki kenapa sakit? Alasan semua ya. Oke. Kemarin Bu Cindy kan menjelaskan tentang teks biografi. Hari ini Bu Cindy akan menjelaskan sedikit tentang puisi. Oke, setelah itu nanti kalian membuat kelompok 2 orang. Setelah itu baru kamu menulis puisinya lalu dibacakan depan. Berdua, satu orang. Oke. Yang pertama adalah materi tentang puisi. Ada yang tahu nggak puisi itu apa? Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang dapat digunakan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, atau pengalaman penyair. Oke, berarti secara singkatnya puisi adalah karya sastra yang singkat untuk menggambarkan perasaan penulis. Jadi, puisi adalah karya sastra yang singkat untuk menggambarkan perasaan penulis. Puisi itu biasanya ditulis dengan tema sedih, senang, gembira, jatuh cinta, kecewa, semuanya bisa dijadikan puisi. Jadi, kata puisi berasal dari mana? Yunani. Puisi itu dari bahasa Yunani. Artinya apa? Artinya itu posima, membuat atau pembuatan. Atau pembuatan. Posima atau posisis, membuat atau pembuatan. Itu jadi kata puisi itu serapan dari bahasa Yunani, membuat atau pembuatan. Puisi itu biasanya ditulis berdasarkan bait atau baris. Jadi misalkan pendek-pendek satu baris, ini baris ya, baris atau baris. Jadi pendek. Yang panjang juga bisa, tapi itu sangat jarang digunakan. Setelah itu, kalian bisa baca di yang paling bawah. Puisi memiliki beberapa unsur pembangun. Unsur tersebut dibedakan menjadi intrinsik dan ekstrinsik. Dalam puisi, di dalam puisi ini terdapat 2 unsur. Yang pertama adalah intrinsik, yang kedua adalah ekstrinsik. Kalau itu di dalam, kalau X
Kalau unsur intrinsik itu berasal dari dirinya penulis. Misalkan pengalaman pribadinya penulis, perasaan pribadinya penulis itu masuk ke intrinsik. Terus kalau yang dari luar, pengaruh dari luar itu baru ekstrinsik. Itu unsur luar atau ekstrinsik ini pasti akan dari diri, dalam diri. Ini dari luar atau sosial atau lingkungan. Oke, jadi perbedaannya adalah intrinsik ini penulisan dari dalam, ekstrinsik ini penulisan yang dari luar. Oke, selanjutnya bertanya? Tidak. Kalau misalkan tidak, Bu Cindy akan meminta kalian membuat kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 itu ya. Oke, silakan kalian mencari puisi. Oke, mencari puisi di Google, boleh di internet. Pokoknya kamu mencarinya di internet menggunakan HP. Nanti kalau sudah bisa langsung ditulis. Nanti kalian silakan masuk ke depan. Silakan bisa dicari dulu. Sini ya, kayak gini. Sini, kayak gini. Iya, sebentar saya. Ini karyanya siapa? Karyanya ya, misalkan karyanya siapa? Nyanyi, kamu ambil ini. Contoh ini misalkan. Jadi kamu ambilnya dari bukan dari PKI. Sini dong. Iya, aku sebentar. Sabar, tunggu temannya. Nih. Banyak sekali. Ini karya Tony ya. Bentar ya. Kamu yang mana? Yang di guruku. Karya yang mana? Boleh. Nanti ini bacanya satu-satu gimana kamu baca? Baik satu baik. Satu Ini misalkan engkau membimbingku itu bagiannya jika. Di bawahnya engkau membimbingku itu bagiannya jika. Itu boleh atau kamu buat setengah-setengah boleh. Boleh. Oh, iya. itu kan ada kelas sebenarnya. Boleh, misalnya ini juga ada alasannya kali ya. Ya, temanya bebas ya, nggak harus tentang pendidikan. Misalkan kamu mau sedih atau senang boleh, bebas temanya. Oh, terusnya satu. Oh ya, boleh. Bisa berdiri di sini. Oke, boleh sini. Sini, sini. Yang lain bisa dengarkan dulu ya. So, oke, bisa. Coba mau membaca judulnya apa? Aku. Oke. Karya Khairil Anwar boleh. Yuk. Dimulai.
Itu aku ini binatang gagal dari kumpulannya terbuang. Agak keras. Biar peluru menembus kulitku, tetap meredam menerjang luka dan bisa dibawa berlari-lari hingga hilang di peri, dan aku akan lebih tidak seperti aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, terima kasih. Beri aplausnya dong. Terima kasih. Yang mau maju lagi? Oke. Kelompoknya siapa ini? Coba. Oh belum. Ayo. Puisinya judulnya apa? Guruku, karya dari Erna Hariza. Karya Erna Hariza. Hariza. Kita mulai. Guruku, engkau membimbingku, engkau mendidikku, engkau adalah pelitaku. Yang menerangi kegelapan, jasamu begitu besar, mencerdaskan putra-putri bangsa. Terima kasih guruku, kau pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tika dan Mbak Diva. Kami. Sekali lagi. Ada. Ya, selamat terakhir. Judulnya apa? Aku dan kematian. Aku dan kematianku. Karya Halis. Oke. Set lain. Ya, yang lain jangan. Aku terlampau kesepian. Harapanku sudah lama terkubur. Hari-hari berlalu begitu saja, tanpa teman, tanpa seorang yang dekat. Dalam bait-bait sederhana, kutuliskan tentang sajak kematianku. Rasa hampa menemaniku di setiap detik yang berlalu. Sajak-sajak kata menggambarkan perjalanan menuju keabadian. Di setiap kata ada jejak kesedihan. Mengharapkan tulisan ini menjadi menghibur kalian. Dalam sajak kematianku, aku titipkan harapan terakhirku. Semoga keabadian membawa bahagia di mana kesepian tak lagi menyiksa. Aku dan kematianku mungkin perjalanan sepi, semoga dalam keabadian, nanti aku temukan bahagia yang hakiki. Terima kasih. Oke. Mbak Zila dan Mbak Teti, terima kasih. Oke, karena kalian tadi sudah menulis dan membaca puisi, puisi ini sedikit untuk memberikan pengetahuan dikit aja. Kalau tadi puisinya Mbak Ana, apa judulnya? Aku dan kematianku. Aku dan kematianku. Berarti itu mengusung tema apa? Sedih. Terus kalau misalkan guruku tadi dari Mbak Cika? Pendidikan atau kekaguman kepada seorang guru. Terus tadi punyanya Mbak Hanifa? Gadis gila. Berarti kecewa. Betul sekali, kecewa. Mengusungnya temanya kecewa. Karena kecewa dengan diri sendiri. Ya, terus tadi punyanya Mas Nova judulnya apa? Aku. Oh, itu tentang perasaan sendiri. Itu ya, jadi tahu ya temanya ya? Tahu. Kalau sudah nanti kan ini tadi sudah berkelompok. Bu Cindy minta tugasnya untuk pertemuan berikutnya adalah kalian membuat puisi karya kamu sendiri yang ditulis di Canva, yang diedit di Canva. Jadi
ini tugasnya adalah membuat puisi karya sendiri. Mengarang. Iya, mengarang bebas. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak, puisi dirasa cukup sampai di sini.